Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share rekomendasi beberapa masker yang bagus dan beberapa sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes. Sebentar, aku lepas dulu. Karena di sini ruangan dan hanya aku sendiri, jadi aku lepas masker. Tapi kalau misalnya kita keluar, wajib banget pakai masker. Kalau bisa masker medis yang bagus, yang berlapis-lapis mungkin, dan itu bisa digunakan sekali pakai doang. Habis itu sering-sering diganti, oke? Karena kita sama-sama berusaha untuk mencegah penularan virus corona itu tidak hanya ke diri kita, tapi juga ke orang-orang terdekat kita dan ke keluarga kita, oke? Supaya kita tetap aman. Nah, berikut rekomendasi masker yang bagus dan sudah mendapatkan izin dari Kemenkes. Jadi di zaman sekarang masker itu sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu loh. Hampir setiap hari mungkin kita beraktivitas di luar, kita melakukan kegiatan itu selalu pakai masker. Ibaratnya masker itu kayak baju lah. Kayak baju yang kalau misalnya kita keluar kita harus pakai, dan masker itu bener-bener menjadi salah satu yang paling penting untuk dibawa selain HP ya. Digunakan, bukan dibawa. Karena dipakai kalau misalnya kita keluar. Nah, ini aku share beberapa rekomendasi masker medis yang bagus dan sudah mendapatkan izin, dan nanti aku akan kasih bukti di websitenya Kemenkes izinnya itu sudah bener atau enggak. Yang pertama adalah masker Sensi 3 Play Earlobe Mask. Jadi seperti ini maskernya. Masker Sensi ini mungkin sudah banyak di pasaran, banyak dijual di pasaran. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah ini aman ya? Apakah ini cocok ya? Apakah ini istilahnya bagus ya untuk aku jadikan masker buat kebutuhan sehari-hari? Nah, ternyata masker ini merupakan salah satu masker bedah yang telah mendapatkan izin dari Kemenkes. Jadi ada Kemenkes RI AKD nomornya itu, kemudian 95% filtrasi sampai partikel berukuran 0,3 mikrometer. Jadi memfilter 95% memfilter partikel berukuran 0,3 mikrometer, bebas dari latex, bebas fiberglass, form fit design, 3 play itu 3 lapis. Kita cek nomor Kemenkesnya, yaitu 11 ini ya. Jadi ternyata ada ini, aku dapat ini dari websitenya Kemenkes government secara resmi ya. Jadi kemenkes.go.id, go artinya government .id, jadi itu secara resmi Kementerian Kesehatan Republik, dan ternyata ada, dan kita lihat detailnya seperti ini. Oke, seperti itu. Di situ dijelaskan bahwa nama perusahaannya Arista Latindo, kemudian alamatnya di sini, nama produknya ini, kemudian tipenya ini dan sebagainya. Terbitnya tanggal 19 bulan 5 2020 sampai 2023. Jadi masih setahun lagi lah katakanlah untuk izin dari Kemenkesnya seperti itu. Jadi ini sudah resmi ya datanya ya. Nah, kalian bisa beli maskernya di link di description box di bawah. Lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 ada Softis Surgical Mask Jepang biru 30S, 30 pieces lah, 30 lembar. Bukan 30 masker dalam satu paket itu. Nah, ini juga sudah ada izin dari Kemenkes juga, Kemenkes RI tentunya. Dan ini 99% bacterial filtration efisiensi bakterialnya 99%. Kemudian ada 3 lapis juga sama seperti yang tadi nomor 1. Kemudian bahannya lembut dan pas di hidung. Oke, kita lihat izinnya dulu. Oke, biar kalian semakin yakin, oh ini masker sudah ada izinnya kayak gitu. Oh, ternyata ada seperti yang kalian lihat di sini, ada ternyata di websitenya Kemenkes. Kemudian kita lihat detailnya. Jadi ternyata masker Softis ini ternyata produknya atau perusahaannya yang memproduksi itu adalah Softex, perusahaan Softex. Jadi cuman jangan pikir ini adalah masker yang sama dengan Softex ya, bukan, beda. Nah, ini alamat perusahaannya ini tipenya Earlobe. Kemudian untuk masker bedah, kemudian ini izinnya keluar tanggal 2020 tanggal 9 bulan 4 2020 dan expirednya 2025. Jadi masih lama expirednya, dan kalian bisa menggunakan ini tuh PT Softex Indonesia kayak gitu. Kalau mau beli, linknya ada di description box di bawah. Next, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah 3M1827i Earlobe Surgical Mask, masker medis 3 Play. Aku nggak tahu bacanya itu apa, panjang banget ya. Ya itulah pokoknya 3M merupakan brand yang memproduksi jenis masker. Kemudian detail produknya ada datanya, nomor pendaftarannya dari Kemenkes. Kemudian itu 3 layer. Nah, hampir semuanya itu 3 layer.
standar anyaman yang memungkinkan masker berfungsi dengan optimal. Bacterial filtration efficiency BFE ya, BFE-nya Bacterial Filtration Efficiency itu lebih baik, lebih dari 95%. Kemudian bit durability ini bit rate-nya ya, bit untuk nafasnya kayak gitu. Ya segitu. Isi kemasannya, satu kemasan itu berisi 50 pieces. Oke, kita lihat izinnya di Kemenkes. Apakah benar ini sudah ada izinnya masker 3M ini? Kita lihat. Jadi kalau misalnya kalian itu memang pengen yakin, ya kalian cari datanya dan cari informasi di tempat-tempat yang resmi ya. Jangan asal percaya orang ini, percaya teman dan sebagainya. Kalian tetap cek. Makanya ini aku cek dari website resminya Kemenkes, yaitu Kemenkes info alat kesehatan, infoalkes.kemenkes.go.id. Dan ternyata memang ada. Kalau misalkan nggak ada ya nggak akan aku rekomendasikan di sini kayak gitu. Nah kemudian bisa kalian lihat di sini itu detail perusahaannya, nama perusahaannya 3M Indonesia Importama, nama PT-nya PT Fasmedica Spunbon. Sorry kalau misalnya salah sebut ya, karena aku juga baru tahu ininya perusahaannya. Izinnya sudah terbit dari tahun 2018 dan expirednya masih sampai tahun 2023, jadi masih lumayan jauh lah. Oke, next ke yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah SOS, masker surgical hijab 3 lembar. Oke, 3 lapis ya kalau nggak salah, 3 lapis ini. Nah, di sini juga ada data dari Kemenkes juga, ada nomornya. Kemudian ini 3 lembar earlobe termasuk meltborne filter yang berfungsi untuk mencegah maksudnya bakteri, partikel berukuran besar dan kedap air atau droplets. Jadi sebenarnya teman-teman tidak ada masker yang 100% bisa menangkal virus sebenarnya. Tapi ini hanya makanya bacterial filtration efficiency-nya 96%, nggak ada yang 100%. Gitu, karena ya masih ada beberapa kemungkinan, misalnya masuk lewat lubang-lubang maskernya, masuk lewat atasnya, masuk lewat mana-mana kan bisa, atau misalnya maskernya rusak, ternyata sudah ada lubangnya karena terlalu banyak dipakai dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan virus atau bakteri masuk dan nanti terhirup atau masuk ke mulut kita. Makanya nggak ada yang 100%, tapi at least dengan masker-masker ini itu kita sudah ada pengujinya lah, katakanlah sudah diizinkan oleh Kemenkes untuk beredar kayak gitu, untuk diproduksi. Makanya kalau misalnya kalian cari sesuatu ya cari yang resmi kayak gitu, biar kita lebih aman juga, lebih yakin juga kayak gitu. Tapi bukan berarti resmi itu 100% bisa menangkal virus, enggak ada yang 100%, cuman lebih baik dibandingkan dengan yang biasa kayak gitu, atau yang tidak mendapatkan izin kayak gitu. Yang ini ternyata ada 2 izinnya, jadi satu nomor itu 2. Aku nggak tahu kenapa bisa 2. Kita lihat satu-satu ya. Oke, ini izinnya untuk Sekar Guna Medica Inpromed Brazil. Oh, ini data dari Brazil ya. Tapi ini bukan izin untuk itu tadi ya. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini untuk SOS seperti yang aku bilang tadi, ini izin untuk SOS. Jadi mungkin dia memohon 2 kali mungkin ya, atau datanya double. Aku kurang tahu data di Kemenkes kayak gimana, tapi at least itu data resminya dari Kemenkes. Untuk ternyata nama perusahaannya adalah Tempo Utama Sejahtera, PT Tempo Utama Sejahtera dari Indonesia. Itu SOS Surgical Mask Protection Daily Hijab 3 lembar tadi, itu terbit izinnya sejak 2020 dan sampai 2025 kayak gitu. Oke, jadi sudah ada izinnya. Kemudian yang nomor 5 adalah masker bagus surgical mask, masker medis 3 lembar. Bagus, kalau kalian tahu Bagus itu merek, menurutku ya itu merek kapur semut, tau nggak yang kayak gini kayak gitu. Ternyata dia juga memproduksi masker. Nah, masker ini ternyata punya izin juga, yaitu AKL ini, Kemenkes RI, AKL itu nomornya. Kemudian detailnya ini 3 lapis tali airlobe yang lebih lebar, elastis dan lembut sehingga nyaman digunakan, ekstra nyaman, melindungi dan sebagainya itu ya. Dilengkapi dengan lapisan melt blown non-wind untuk menyaring virus dan bakteri, dan menyaringnya tingkat saringannya itu lebih dari 98%. Ingat, tidak 100%. Kita cek izinnya. Oke, ternyata memang ada izinnya dari Panca Talentamas. Sorry kalau salah nyebut ya teman-teman.
Dan ini detailnya, nama perusahaannya Panca Talenta Mas, kemudian pabriknya Megasoft dari China. Oke, kemudian tanggal terbitnya 2020 dan 2000 sampai 2025. Oke, bener ya, ini bagus surgical mask. Oke, tipenya dia daftarkan ke 5 pieces, 10 pieces, dan 50 pieces. Jadi ini sudah terdaftar di Kemenkes. Untuk beli maskernya, cek link di description box di bawah. Oke, lanjut ke nomor 6. Yang nomor 6 ada masker N95 3M 1870 Aura. Di situ sama seperti yang lainnya, ada data dari Kemenkesnya, kemudian masker 3M 1870 Plus Aura berfungsi sebagai pelindung alat pernafasan hidung, ya sama seperti biasalah. Kemudian berfungsi mencegah penularan virus melalui udara seperti flu burung, MERS, SARS, kemudian proteksi penularan TBC, proteksi penderita asma, debu, dan sebagainya. Ya kayak gitulah, sama seperti masker-masker pada umumnya lah. Kayak gitu. Terus dia menggunakan teknologi cold flow exhalation valve. Apa itu? Yang berfungsi sebagai sistem buka atau tutup ketika Anda bernafas. Oh, ada seperti itu ya. Klip aluminium untuk pengencang masker di hidung, bantalan spons lembut, dan ada soft linernya. Oke, kita cek izinnya. Apakah benar ini izinnya ada? Kita cek di website resminya Kemenkes. Oke, ternyata ada teman-teman itu. Kita lihat detailnya. Oke, detailnya nama perusahaannya 3M Indonesia Importama, pabriknya 3M Innovation Singapura. Oh, ini dari Singapura ya. Kemudian nama produknya itu tadi 3M N95 Particulate Surgical Mask, dan itulah panjang lah pokoknya. Tadi yang aku bacakan adalah 1870 Plus, tapi dia juga ada izin untuk 1860 dan 1860S. Kayak gitu. Tanggal izinnya terbit baru saja, yaitu tanggal 30 bulan Maret tahun 2021, dan expirednya sampai 2025. Buat kalian yang pengen beli, cek link di description box di bawah. Next, kita lanjut nomor 7. Di nomor 7 ada masker KN95 5 lembar earlobe. Wah, ini yang 5 lembar. Kalau tadi kan yang di atas kan masih 3 lembar. 3 lapis. Sekarang sudah 5 lapis disposable face mask M+. Wah, ini kayak nama-nama yang ada di Shopee ini. Kalau misalnya kamu jualan di Shopee atau apa, biasanya kan pakai nama-nama yang kayak gini nih. Double maksudnya S, mask M+, nah kayak gitu. Oke, ini sudah ada izinnya juga, dan ini punya 5 lapisan filtrasi, jadi ya 5. Yang menyaring virus, bakteri, kuman, dan nyaman untuk penggunaan jangka waktu yang lama. Oke. Kemudian tidak mudah menyerap air. Itu yang penting untuk masker. Kalau misalnya hujan-hujan kayak gitu kan. Tapi kalau hujan ya mesti basah lah. Cuman ya nggak terlalu kalau misalnya ketumpahan atau apa. Kayaknya ini nggak bisa deh, nggak bisa ketumpahan kayak gitu. Kemudian bahan non-woven, yaitu tidak mudah menyerap. Kemudian model tali earlobe yang elastis, nyaman digunakan, serta kuat dan tidak mudah putus. Oke, dapat digunakan untuk tenaga medis dan nyaman digunakan untuk waktu yang lama. Oke, seperti itu maskernya. Kemudian kita lihat izinnya. Izin edar. Oke, ternyata sudah ada izinnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat ya, aku selalu menampilkan websitenya info-alkes.kemkes.go.id kayak gitu. Dan nggak semua orang bisa mendaftarkan domain.go.id. Kalau kalian tahu biasanya kan .com, .co.id dan sebagainya. Kalau .go itu cuman government atau pemerintah yang bisa daftarin. Kayak gitu. Kalian juga bisa cek sendiri ke alamat itu dengan nomor yang itu. Kemudian kita lihat detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Nama perusahaannya Java Neotex, PT Java Multi Neotex. Oke. Alamatnya di situ. Kemudian nama produknya M+ Masker KN95 Protective Mask. Izinnya keluar baru saja ternyata 30 bulan 7 tahun 2021, dan expirednya cuma 1 tahun, dia mendaftarkannya sampai 2022. Oke sih. Kalau mau beli, cek link di description box di bawah. Next, kita ke nomor 8 yang terakhir. Di nomor 8 yang terakhir ini ada masker N95 Sure and Me. Oke. Masker ini ya tentu saja ada izinnya, karena semua produk yang aku rekomendasikan di sini, masker-masker tadi itu semua ada izin edarnya dari Kemenkes. Kemudian masker N95 terdiri dari 4 sampai 5 lapisan. Lapisan luarnya berupa polypropylene. Kemudian ada lapisan elektrolit. Masker ini punya kemampuan yang lebih kuat dibandingkan masker bedah. Sehingga selain mampu menahan cairan, darah, dan droplet, juga mampu menahan aerosol.
Masker N95 harus digunakan bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID, tenaga kesehatan yang melakukan tindakan bedah, penggunaan nebulizer, dan dokter gigi pada saat tindakan memungkinkan memicu keluarnya aerosol atau partikel air yang tertahan oleh partikel gas yang melayang di udara. Oke, kita lihat izinnya. Dan ternyata izinnya memang ada di websitenya Kemkes. Dan kita lihat detailnya. Nama perusahaannya Buana Unggul Logistik, pabriknya Jiangmen Sure and Me Medical Product dari China. Kemudian nama produknya Sure and Me Medical Protective Mask, dan seperti itu. Tanggal terbitnya 2020 bulan 7, tanggal 31, expirednya 2024, masih jauh. Oke, itu tadi teman-teman 8 rekomendasi masker medis yang bagus buat kalian. Dan kalau misalnya kalian sebagai penjual, kalian bisa jualan masker-masker medis tadi, dan semuanya sudah ada izin dan sudah ada nomor izinnya dari Kemenkes. Memang itu tidak menjamin bahwa itu 100% aman atau 100% bisa menangkal COVID, karena belum ada yang bisa menangkal COVID sampai saat ini. Tapi at least itu lebih baik dibandingkan dengan yang tanpa izin atau yang biasa-biasa kayak gitu. Karena tentunya sebelum izin edar itu keluar sudah dicek atau sudah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan kita. Kalau kalian pengen lihat maskernya kayak gimana atau kalian pengen beli, cek aja link di description box di bawah. Semua maskernya sudah aku cantumkan linknya, kalian bisa lihat-lihat dulu deh, lihat dulu. Kalian bisa cek-cek dulu, kalau misalnya kalian sudah yakin ya kalian bisa langsung beli kayak gitu. Karena sekarang itu masker sudah menjadi kebutuhan utama bagi kita, kebutuhan pokok, sama seperti kayak makanan, minuman, baju, sandang, pangan, sandang, baju ya berarti ya, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal sudah sama seperti kebutuhan pokok gitu loh. Biar keluar hati-hati, kemudian biar terhindar dari tidak hanya virus COVID ya, bisa jadi influenza juga atau virus-virus lain atau bakteri-bakteri lain yang menular juga kayak gitu. Dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan meskipun kalian sudah vaksin. Aku pribadi sudah vaksin 2 kali dan tetap menjaga protokol kesehatan saat keluar rumah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, pakai hand sanitizer dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Semoga kita semua diberi kesehatan sama yang di atas dan bisa beraktivitas normal, dan semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa lebih enak lagi untuk aktivitas di luar rumah dan kita tidak takut lagi kayak gitu untuk keluar untuk ngapain aja bersama sahabat, saudara atau keluarga kita. Bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka tahu tentang masker-masker yang ternyata bagus dan juga ternyata sudah dapat izin dari Kemenkes. Biar mereka juga lebih aware tentang kesehatannya, biar mereka juga mendapatkan produk-produk yang bagus juga untuk kesehatannya mereka. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.